Alhamdulillah. Saya biasanya kalau ketemu orang dengan keadaan sehat, saya syukur sekali. Jangan nanti sudah pernah baru-baru itu masih sama dengan umurnya Pak Husni Tandra, tapi betul-betul dia sudah tidak kenal saya. Saya bilang, umurnya baru kelahiran Padua, bekas rektor Unismu Palu. Saya bilang, susah betul ini komunikasi kalau sudah terlalu tua orang baru mau ketemu. Pernah saya ke Palu sama Kenapa? Husni. Siapa? November. Dengan siapa? Prof Husni. Oh, Sini Tandra. Iya. Oh, dua bulan setelah Gempa. Oh, iya. Iya, saya pas. Saya kebetulan waktu gempa ada di Jakarta dengan teman-teman. Orang telepon semua, kenapa bisa nyambung sama? Saya bilang, oh iya, saya lagi di Jakarta ini. Kan semua telepon putus di Palu waktu itu. Orang heran kenapa bisa nyambung ini. Oh iya, banyak dokter-dokter apa, dokter Farid juga kayaknya. Kan dia bagian bedah apa itu tulangnya, dokter Farid. Iya. Biasanya kan kalau ada gempa gitu, saya telepon. Oh iya. Prof, ada gini, ada rencana pengiriman saya. Iya. Tapi itu saya tidak menelpon toh, karena kan orang lari keluar semua. Iya. Masa kita mau masuk? Iya. Jadi pas saya ditelepon, halo, kenapa tidak telepon kak? Ada ini, oh bagaimana caranya orang menelpon? Orang mau keluar? Iya. Kita mau ke sana, orang keluar. Iya, nanti kita pergi. Siap-siap lah. Iya, saya syukur sekali lihat Pak Husni Tandra masih segar begitu tuh dibanding seumurannya itu. Makanya saya kirim foto saya berdua dengan Dr. Udin Muslaini yang pernah ke Kanwil Kesehatan di sini. Oh iya. Iya. Jadi saya bilang, ini masih segar bugar. Kan waktu saya ulang tahun di Palu tanggal 1 Juni itu ada semua Dr. Udin apa semua keluarga. Kan kalau lihat itu undangan kawin saya itu kan Pak Matulada dengan Dr. Udin Muslaini itu yang jadi tuan rumah tahun 82. Kan saya ke Palu itu kan gara-gara iya Pak Ridwan Salih sebetulnya yang kasih panas-panas. Dia bilang, iya, dia bilang kalau saya itu anak muda, saya pilih universitas yang baru. Tapi dia bilang, jangan meminta di Hauleo karena tersinggung itu Pak Amiruddin tidak diundang waktu peresmiannya Hauleo. Tapi kalau di Palu itu kau dikasih kan. Saya ketemu Pak Matulada pas kita di Sinatalis di kedokteran situ. Dia bilang, Pak, saya mau pergi di Palu. Bilang, pergi saya. Nanti saya pokoknya sampai di Palu nanti saya urus. Kali ada dokter di situ. Munir Nurhayati. Oh iya, Nurhayati Munir. Pak Munir Salah masih bawa mobil. Padahal dia kan masuk Nurhayati masih hidup istrinya, iya. Masih lebih tua istrinya kayaknya dengan Pak Munir. Sama Pak Matulada kan lebih tua istrinya juga Pak Matulada juga. Makanya pernah katanya Pak Matulada berdiri terus lewat Pak Munir dengan istrinya. Dia bilang sama saya juga ini lebih tua istrinya. Iya, Surabaya. Terus dari Surabaya. Jadi begitu saya di Palu, saya ingat itu 25 Oktober tahun 81 saya di Palu. Kan 18 Agustus baru dibuka Tadulaga. Ya. September kita di Sinatalis ada pameran di saya panitia pameran sudah ketemu Matulada. Saya bilang sudah saya mau ikut ke Palu dampingi saja nanti. Jadi kepindahan saya itu Pak Matulada yang urus semua. Terus Ibu siapa? Bustan, Ibu Sarina. Dia bilang apa itu Pak kamu kau nasir sampai rektor yang urus mulai kan dari jurusan, ya? Istrinya Pak Ridwan? Bukan, istrinya Bustan, Amrullah Bustan, iya, Sarina, Ibu Sarina.
Kan dia ketua jurusan. Abdullah Bustan. Iya, Abdullah Bustan. Dia kan ketua jurusan saya. Dia bilang, apa itu Pak, kau nasib sampai rektor yang uruskan. Saya bilang, dia yang panggil saya ke Palu, jadi ya Masih sudah? sudah. Saya bilang, tapi saya bilang untungnya nanti jadi setelah saya kawin, saya bilang, Pak, gaji saya masih tetap di Unhas ini. Bagaimana cara? Oh, akhirnya beliau yang pergi uruskan. Mulai dari ketua jurusan, baru pergi didekani Mas Ibu Hartono. Dia bilang sama Pak Amiruddin, tanda tangan saya Pak. Orangnya sudah kawin di sana, jadi tidak bisa lagi ditahan. Dia bilang, sejak itu saya, tapi kalau kan saya bolak-balik di sini, itu rumah di Jalan Nur masih tetap ada. Masih ada kah? Ada, jadi Indomaret di depan. Bagian belakang itu ponakan saya tinggal. Saya bilang dulu COVID betul-betul orang tidak bisa kemana-mana, jadi saya rencananya mau operasi lagi nanti awal bulan ini di Wahidin, katarak. Itu di Prokudu di situ. Iya di Orbita. Saya ada anunya Orbita. Dia pakai BPJS juga. Iya. Tapi Minta khusus ya Prokudu. Iya. Saya punya bapak. Iya di sana. Itu bapak saya, dia punya mata kiri kan malpraktik di Mataram. Iya. Dia tuh operasi tidak dipasang, dia punya lensa mata. Oh. Jadi ibu nggak bisa baca pak. Oh. Jadi nanti di sini Prokudu kan enggak. Iya. Kalau saya kan kanan memang sudah rusak. Itu yang mau dioperasi ulang, rekonstruksi Dokter Halimah itu yang akan operasi. Saya juga operasi katarak. Oh, belum pernah dioperasi? Saya masih muda ini belum apa-apa. Oh. Bisa bantu kayak kecamatan. Ya. Tapi itu hari Dokter Halimah bilang operasi, saya bilang nanti. Bang. Apa? Teman. Pensiunan RRI di Palu. Dia biasa temani saya, gonceng saya ke sana kemari. Teman-teman lama. Amran, dia bilang mau datang, tapi agak terlambat. Dia bilang, saya bilang, Oh iya, ada rapat kami saja. Ada fakta di situ. Jadi ceritanya Dahlan masuk tahun berapa di Unhas? 72 Nggak, maksudnya PNS-nya. PNS 80. Oh 80, oh saya sudah di Palu. Enggak, belum, 81 saya di Palu. Saya kan terangkat 78. Sama-sama saya punya SK itu dengan Idrus Paturusi. Tapi waktu itu masih 2B. Idrus juga masih 2B. Saya SMA, karena dulu kan universitas itu kan. Iya. Ada beberapa Kasahid, Najib, Iya. setelah saya, Pak Rifai bilang itu tes. Saya punya jasa sarjana muda itu tidak ada kualifikasi tadi SMA yang penting kau masuk. Oh. Kita tes media di Aula Kedokteran. Iya. Akan di November, kemudian 2001 saya beralih menjadi dosen. Oh iya, 81 itu. Sama dokter. Iya, karena Pak Samsudin Nur Indar dulu tuh masih hidup ya, almarhum. Saya juga kan beliau kan itu orang Sinjai, jadi waktu dia tes dan betul-betul waktu
ada pegawai di ruang rapat senat itu, dia bilang dia bahasa Makassar, batena ni kakali usulamu nasi. Kenapa sih? Karena yang rekomendasi Pak Sahir Cinta Selamat dengan Pak Ridwan Saleh, mestinya Pak kan waktu itu tidak ada Ibu Hartono. Jadi saya minta Pak Ridwan tanda tangan, kan golongan 4 harus yang tanda rekomendasi kalau mau. Jadi Pak Ridwan saya tanda tangan. Jadi begitu dah mau rapat penentuan, dia bilang pamit udah ganti nih tanda tangannya Pak Ridwan. Ya, masa orang pertanian di tanda tangan sama sarjana hukum. Jadi Ibu Hartono kan lagi penentuan rapat itu siapa yang lulus apa. Itu bagian apa teman-teman bagian yang di bagian mic itu yang cerita sama saya bilang. Saya Tapi alhamdulillah ya, waktu Pak Mat meninggal tidak sempat datang. saya tidak lagi di Bone. Oh, Jadi iya esok saya. hari mestinya saya pulang sama Prof. Radi. Ya, Prof. Radi kan lagi tinjau pakaian di Bone. Najib siapa? Prof. Radi Yagani dan Oh, Silpa dengar Pak Mat meninggal ya, dari Bone langsung pulang, mestinya saya pulang ikut. ya. Tapi karena nggak enak masih ada Prof. dan Ahmad yang meninjau, jadi saya lanjut meninjau. Saya kan waktu saya dengar beliau meninggal, oh saya lagi mengajar pelatihan. Jadi saya, kebetulan pelatihan orang-orang kehutanan. Iya. Jadi saya kasih tahu itu petugas karantinanya bandara. Saya bilang tahan, tunggu saya tidak lama itu akan. Jadi saya naik di pesawat terakhir. Kan ada juga apanya itu kuasanya karantina bandara itu. Iya. Dia bisa tahan sebentar. Jadi saya penumpang terakhir naik di pesawat waktu meninggal Pak Mat. Tapi saya dapati di Ratulangi. Tapi Pak Mat memang betul-betul dia pernah satu waktu saya di Jakarta lewat Pak Isak yang Ariatan. Saya tahu Pak, ada Pak Isak lewat. Boleh Pak panggil. Jadi saya lagi di restoran makan. Saya panggil Pak Isak. Iya Pak, saya lagi. Kan kalau beliau ke Jakarta selalu dia panggil saya. Malah ingin temani saya nasi. Jadi Waktu rektor itu. ya, Waktu rektor. iya. Jadi setiap dia ada. Saya kan S2 mulai tahun 84 saya sudah S2 di Jakarta. Jadi setiap dia datang saya temani. Jadi waktu itu kan televisi masih hitam putih, di hotel sudah sudah color. Jadi saya biasa tidur kalau beliau pergi seminar atau apa, saya di atas beli gorengan di bawah. Saya kalau dengan Ibu Mat bahasa Bugis, tapi kalau dengan Pak Mat bahasa Makassar. Jadi kadang-kadang 3 bahasa. Pak Mat kadang-kadang apa mau kau Nasir Natal lu bahasa kau pakai. Ternyata Pak Mat itu tidak ada hubungannya dengan waktu laki-laki saya. Iya, pernah ada buku apa itu buku dibikin. Ada saya bikin Gramedia yang terbit. Oh, Habis kayaknya di Gramedia. iya. Saya itu hari saya lihat nanti sudah selesai acaranya, baru saya bilang. Seandainya saya jauh-jauh sebelumnya saya tahu. Saya lagi bikin ada tulisan-tulisan kecil Pak Mat itu lengkap sekali. Iya. Saya masih cari lagi filenya. Kan di fotokopi disimpan, baru dijilid di perpustakaan. Ya. Benar. Jadi saya suruh scan itu. Jadi ada berapa ratus lembar, itu saya ketik ulang sama saya di salah satu. Beliau kan menulis tentang Sawery Gading, jadi saya yang ketikkan. Dan waktu itu tahun 86 mulai saya sudah pakai komputer. Jadi saya bilang sama orang-orang biasanya, saya 2 anak murid saya itu Profesor Matulada, Profesor Anwar Arifin. Saya ajar dia komputer. Itu ceritanya waktu itu. Jadi kadang-kadang orang lihat, apa itu Pak kamu, kau Nasir, kau berdua Pak Mat di kamarnya kan? Dia selalu saya di sudut, dia di situ. Saya bilang susah juga ini jadi rektor, karena setiap misalnya ada
soal keluarganya apa bertengkar apa menghadap lagi sama saya bilang deh. Saya bilang buka Bukan urusan akademik. itulah bukan urusan akademik. Aduh, saya bilang repot. Tapi pernah satu waktu kan habis setelah selesai Pak Mat masa jabatannya, saya main domi hari Minggu pagi di rumahnya. Dia bilang, kapan ini SK bahwa sudah ada SK Rektor penggantinya dia. Itu dia tunggu. Pak Musi Amal. Tapi sebelumnya itu pas saya lagi ada di Palu, kan saya bolak-balik kalau waktu sekolah, lagi rapat senat. Jadi saya yang bagi-bagi itu kertas pemilihan, kertas suara. Jadi kan disuruh pilih 5 orang di antara anggota senat universitas. Semua pilih. Jadi saudara terpilih 5. Dia bilang, Pak Matullah ada sama saya. Sir, bikin rekomendasi 2 orang. Saya bilang, siapa itu Pak? Musi Amal dengan Aminuddin Punulele. Toh? Dia bikin, saya bikin. Begitu dia tanda tangan itu rekomendasi. Dia bilang Nupare Tiantongi jangan, artinya saya kasih di atas namanya Musi Amal, Aminuddin di bawah. Toh dia cuma bilang Nupare Tiantongi jangan, artinya gue punya jawaban. Padahal dalam hati berfungsi itu nomornya sangat berpengaruh itu. Terus sudah dia tanda bakar itu kan ada karbonnya apa bakar jangan ada yang lihat. Nah, iya sudah baru saya kirim ke Jakarta. Pas suatu waktu saya sudah pulang lagi di Jakarta karena saya sama ibu Astrid digantung, Ibu Astrid Susanto saya digantung, kan dia pembimbing saya. Digantung saya. Jadi bolak-balik. Pas saya di Jakarta temani beliau, tiba-tiba ada Pak Sukaji duduk. Sukaji Radu Wiharto? Iya, yang dirjen iya. Terus saya kasih tahu, Pak Mat, ada Pak Sukaji di sana. Oh, iya kita bisa cerita-cerita. Dia Pak Sukaji. Pak, dia bilang, enggak, sebelumnya itu saya dengar waktu pembobotan kan ini ada sudah 5 ini, 2 ada rekomendasi tapi kan tidak ada yang tahu siapa di rekomendasi. Dari 2 jadi sudah ada 2 sudah ada turun di rekomendasi sama dengan rekomendasinya Pak Mat ke Jakarta, harus pembobotan yang 2 ini. Musi Amal dengan Aminuddin Punulele di pembobotan. Terus kenapa waktu pembobotan menang Aminuddin Punulele di atas toh. Jadi saya tanya, kenapa tak balik Pak? Dia bilang, kamu tahu saya ingin orang rakyat. Saya bilang, kenapa terbalik? Kan dia rekomendasi Musi Amal, tapi kenapa naik? Dia bilang, begitu lagi maunya pembobotan. Terus saya tanya teman, kenapa bisa? Dia tidak tahu bahasa Inggris itu Aminuddin. Dia bilang, semua orang bekas FKIP kasih 100 untuk Aminuddin. Bayangkan itu dia bilang. Ya kan waktu itu masih agak antara FKIP dengan Tadulako. Ada fanatisme. Iya. Dia bilang Pak teman itu Pak Rufudi, bagaimana tidak menang Pak Aminuddin Punulele? 100 semua. Ya, saya bilang. Jadi waktu diusulkan di atas waktu habis rekomendasi pembobotan itu kan balik lagi Aminuddin di atas. Saya tanya kenapa tak balik, kamu tahu saya Joron. Terus saya ketemu itu waktu itu Pak Sukaji bilang, Pak Menteri ini suruh saya cari calon rektor Tadulako. Dia bilang tidak Pak, sudah bagus itu kita punya calon. Kan waktu itu Halileo di drop dari Salahuddin tuh orang luar. Dia bilang tidak Pak, kalau Bapak datang ke orang luar itu urusan orang luar, saya tidak bertanggung jawab. Keras kan Pak Mat waktu itu. Terakhir dia bilang, waktu mau pisah, dia bilang dua-duanya sama. Dua-duanya itu sama Pak. Artinya kan dia mau cari, karena terbalik pembobotan, dia mau cari dengan dua-duanya sama. Dia kunci dengan dua-duanya sama. Oh sudah. Berarti dalam hati tidak akan bakalan di drop ini orang luar di Tadulako. Ya sudah, saya pikir ketemu waktu saya kan setiap saya antar ke bandara saya antar sampai di atas. Saya pernah ketemu Nini
Dia kira saya juga mau berangkat, padahal saya cuma mantan. Caranya saya pakai tiket bekasnya waktu datang, waktu mau pulang saya antar dia, saya duluan di muka. Jadi ini kan dulu tidak pakai KTP apa segala, cuma lihat ada tiket, naik sudah. Jadi pas satu waktu lagi ketemu lagi Pak Sukaji di bandara. Pak Sukaji bilang, sudah ada di Sekap, sekretaris kabinet. Toh? Dia bilang tetap, tidak ada orang luar. Oh, saya bilang pasti mesti amal naik, karena kan dia waktu itu, waktu Aminuddin di atas mau cari orang luar, tapi dia bilang dua-duanya bagus. Dan saya tanya orang Golkar di Sulawesi, siapa yang direkomendasi Golkar Chan? Dia bilang Musi Amal. Ya kan? Oh, saya bilang kalau begitu Musi Amal yang naik. Tapi Pak Mat dia pikir yang masuk di Sekap itu namanya Aminuddin itu. Dia bilang sudah ada di Sekap. Ya, jadi dia bilang begitu dia pulang dia bilang tenang saja. Sudah ada di Sekap. Tidak ada orang drop. Tuh, dia bilang. Dia kasih tahu orang begitu. Tapi saya bilang dalam hati, baru sama orang ada antropologi saya kalah baca tanda-tanda ini. Karena kan dia tidak ada orang drop, baru dia tutup dua-duanya sama. Artinya tetap kan Tante Menteri bilang, kau tadinya Musi Amal, begitu mau dicari kau bilang sama-sama ya. Sudah saya bilang pasti Musi Amal. Terakhir memang waktu saya habis main domino siangnya, terus saya ditelepon itu Musi Amal. Nasir, betul saya yang jadi rektor. Dari mana Bapak tahu? Tadi siang Pak Matlar saya main domino, dia bilang, kapan ini SK datang? Saya sudah bosan rasanya di Palu ini toh. Terus saya tanya Pak Musi Amal, di mana Bapak dapat itu SK? Dia bilang inspektorat yang datang tadi siang itu kasih saya fotokopinya. Saya bilang saya bisa pinjam, sama terus. Jadi waktu saya ke rumahnya Pak Mat, dia lagi di belakang rumahnya ada acaranya teman itu. Dan saya bilang, Pak, sudah ada SK. Di mana aku ambil? Pak Musi yang ambil. Di mana dia dapat? Dari inspektorat yang datang tadi siang. Dia bilang, simpan saja karena belum aslinya tuh. Sudah saya. Begitu saya antar ke rumahnya, saya kasih ini SK-nya Pak. Sudah. Besok pagi kan, tiba-tiba kan biasa saya dijemput Pak Mati itu di rumah. Kalau saya terlambat datang ke rumah, Sir, ikut. Di mana ini Pak? Pagi pergi pembekalan KKN di seberang. Sudah, saya ikut. Di atas mobil dia bilang, jadi kapan Nasir Musi Amal mau ketemu saya? Padahal waktu saya dikasih SK, dia kan tidak bilang saya mau ketemu Pak Mat. Jadi saya bohong, karena saya kasih tahu jadwalnya Bapak jam sekian yang kosong. Mungkin jam 11 itu Pak, dia datang. Oh iya baik. Begitu pulang dari pembekalan KKN, dia belok masuk di kamarnya, saya belok ke kamar PR1, bilang pinjam dulu teleponnya Pak. Kenapa sih? Saya bohong sama Pak Mat. Bilang, Pak Musi mau ketemu. Jam 11. Iya, jam 11. Saya telepon Pak Musi, Pak, kalau bisa Bapak datang jam 11. Oh iya, saya datang itu. Saya dapati dia, ini kabar Pak. Saya lagi diminta ada dengan Pak BAK itu. Tak apa dia suruh waktu itu, jadi saya ceritain BAU. Pak, saya tanya, apa Bapak sudah dapat SK-nya? Pak Rektor? Belum. Masa Bapak orang BAU masa tidak dapat? Saya kasih fotokopi yang dikasih Pak Musi Amal. Ini, di mana kau dapat? Saya bilang Pak Musi yang kasih dari inspektorat kemarin. Tapi dasar BAU dia lihat SK dengan nama beda, NIP dengan nama beda tuh. Namanya Pak Musi, tapi NIP-nya Pak Aminuddin. Berarti ini kan tadinya Aminuddin di atas dengan NIP-nya. Terakhir yang cuma diganti nama, tidak dirubah diganti NIP-nya. Itu namanya BAU jadi persoalan. Saya bilang, alah, dia bilang pasti Nasir lagi yang punya. Itu orang-orang anti anak daerah, anti orang-orang luar. Saya bilang, saya terakhir kan itu tidak dilantik di UNTAD 90 karena di DPR, karena itu banyak yang demo orang dari sini itu? Iya, banyak kan, lebih banyak orang kita waktu itu. Musi Amal Pagili kan? Iya, waktu itu Halo itu dari IPB. Iya, Salahuddin. Iya, siapa namanya? Iya, Soleh Salahuddin. Karena
Dan dulu aku mau juga di drop, tapi Pak Mat keras. Dia bilang, tidak Pak, kalau Bapak datang ke orang luar itu urusan orang luar. Nggak keras. Jadi Pak Sukaji bilang, dia tutup dengan dua-duanya itu baik. Aduh, saya bilang memang. Jadi begitu saya datang, kan saya bolak-balik kadang-kadang ke Palu ini. Saya kasih tahu orang, siapa yang mau taruhan, bukan Aminuddin yang naik. Mesti aman. Tidak usah. Nah itu Pak Mat bilang sudah ada di sekap. Saya bilang, salah baca tanda-tanda itu Pak Mat. Yang di sekap itu bukan Pak Aminuddin. Itu cerita-cerita tempo dulu. Pernah juga saya di Hotel Indonesia bertiga dengan istrinya beliau. Dengan ibu tuh. Ibu ini kan pakai kutang biasa saja karena dia dianggap saja sudah anaknya tuh. Tiba-tiba ada masuk siapa waktu itu dirjen budayaan siapa Pak Wenang siapa keluarganya ibu Pak Mat dirjen waktu itu dirjen siapa itu ya dirjen budayaan ada pokoknya kemenakan. Terus dia mau masuk tuh saya lihat ada dia bilang, Pawang Nasir, baju dulu. Saya pakai baju dulu. Dari tadi saya sama-sama beliau, dia sudah anggap saya anaknya. Tidak. Begitu Pak Wenang, siapa namanya itu? Iya, orang sastra juga dulu kayaknya. Tapi menjadi waktu itu. Banyak. Cuma saya tidak sempat tulis suka duka dengan Pak Mat. Banyak sekali. Pernah kita main domino di pantai. Saya bilang di Palu ini cuma 3 profesor. Kan kalau main domino saya tahu ini tidak ada ininya. Pak Mat tidak punya kartu ini. Dia bilang, jadi saya bilang, Naomi nomor dobolotta Pak. Kenapa kau tahu sih? Saya bilang di Palu kan cuma 3 profesor Pak. Matulada, Ishak Arif dengan Nasir Abbas. Bilang, nama gue pada profesor. Saya biasa main-main sama beliau. Cerita-cerita di luar Rumahnya di Taman Andreas, siapa yang kuasai? Ya? Rumahnya di Taman Andreas, Tamrin. Tamrin, iya. Anaknya saudaranya, iya. Itu bukunya itu sayangnya itu nggak tahu di mana. Ya? Kenapa? Mungkin nggak tahu lah kalau saudara-saudara nggak tahu. Karena Tamrin itu yang sadar. Padahal dia juga cuma ikut-ikutan juga dulu. Maksud saya itu kapan-kapan kita pergi situ yang wawancara, nanti saya yang bikin filmnya misalnya dengan siapa paling bagus Dr. Husni karena masih sehat dan orang itu waktu saya sebar itu foto dia tahu masih gagah dan masih sehat kan dia sudah umur 80-an barangkali lebih siapa Pak Husni Tangga paling tidak 83 gitu dia kelahiran 41 42 itu sama deh ya sama deh Prof Radi Pak JK ya Prof Radi iya. 30 Oktober kalau JK Mei itu Mei dia tahun depan iya parah tapi ya tapi yang aku itu karena masih gagahnya masih apa itu tidak ada bilang Dr. Husni orang bilang dia bayangkan kan sudah kalau dibandingkan dengan profesor lain iya gitu itu yang bagus maksud saya di wawancara tuh apa pengalamannya apanya segala macam ada lagi bikin bukunya itu bagus saya diminta juga menulis beberapa menulis Profesor Iqbal dari PAUD tapi kalau itu kan dalam bentuk buku orang tidak lihat fisiknya tapi saya maunya kapan-kapan yang
yang wawancara Dahlan, saya yang ambil fotonya. Di podcast itu bisa, itu kan Unas punya Unas TV. Ya, Tinggal kita beritahu aja dia. ya, Dia kan apalagi kan aktivitas itu jarang. iya. Kayak Najib, kayak Amran, ya masih jalan ke sana kemarin masih ngopi-ngopi. Amran rencana nggak tahu di mana dia. Amran itu kan dari warung kopi ke warung kopi. Iya, itulah. Tapi dia di luar kota. Saya jarang. Itulah saya bilang. Masih Saya memang selama ada di sini lebih banyak di warung kopi ketemu teman-teman itu. ini baru libur ini. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Minggu. Senin itu hari kedua. Iya. Ketiga deh. Zoom. Selasa kedua. Rabu lagi. Tidak sempat Prof. Tidak sempat saya dokter habis sudah pensiun. Oh, sudah pusing. Oh, sama dengan Pak Munir Salham. Karena itu kan waktu 2012 Ya, saya ini saya sudah ambil berhenti dulu deh di sekolah humas, lanjut sekolah dulu. ya, Banyak ada dengar akhirnya diganti. ya, Waktu itu dia bilang jangan mau berhenti Pak Humas karena mau dokter dulu itu. ya, Sudah. Setelah 2012 malah saya tidak bisa konsentrasi kuliah, jadi 2 tahun itu saya tidak cuma bayar, tidak kuliah. Ke Jakarta ada bukunya Pertamina itu keliling lagi. ya, Pergi bunyi sana di Tarakan, ya. ke Sorong. Orang Pertamina. Iya. Oh, Bahkan di teman-teman di Jakarta dia kok bikinkan kosa di Jalan Jaksa. ya, Pesan satu malam saya tidur. Karena habis itu teman-teman kos sendiri di hotel. ya, Habis itu datang lagi Hamdan dulu. Dia telepon saya, izinkan itu bukunya Bapak. Bapaknya cepat dia itu. Bikin lagi, itu 2012. Akhirnya ke Mataram, ke Bima, itu saja saya punya kerja. Kuliah berantakan, padahal bayar terus. Jadi 2012, terus sibuk di KKN tuh. ya. Oh, pernah jadi ngurus KKN? Profesor, pergi di Sebatik. Ya. Pulang di Sebatik, pas ada anak-anak mau dikirim ke Miangas, saya ikut lagi ke Miangas. Oh, Gila juga itu ke Miangas. Saya pikir orang bisa pulang besok. Ternyata tunggu 2 minggu baru datang jemput kapal. Berantakan semua acara di Makassar. tunggu dulu. Pak Yahya Hanafi itu masih ada ke di Unhas? Meninggal? Kapan? Itu lama nih. Dari Miangas langsung ke Palopor, ke Purwokerto. Iya. Karena ada juga mahasiswa di Mirip itu. Bulan puasa. Ya. Karena antara supervisor dengan penarikan tinggal 2 hari. Sekali tinggal mah di sana. Oh. Aduh, dekat. Tapi sempat selesai ya doktornya. Iya. Tapi sudah selesai, sudah pensiun. Iya, jadi nah, itu tadinya kan sabrnya terakhir 2015. Ya. Iqbal Sultan yang gantikan saya. Ya. Tiba-tiba Prof. Dia ini rektor, Ya. itu dia cerita ini saya lagi cari kepala humas ini. Dia kasih tahu ibu siapa dari Putasum, dia kasih tahu ibu Prof. Dia itu mau angkat lagi jadi kepala humas itu. Ini karena bisa mau pensiun. Jadi saya menghindar. Ya. Saya didapat tadi lift, Ya. sama-sama pulang. Aduh, curhat dari situ. Nah, ini saya lagi cari orang yang kepala humas sih 2015. Iya. Dan sudah pensiun? Belum. Lagi belum? Saya bilang, ya tapi saya kan mau pensiun, Bro. Kapan pensiunnya? Saya 1 Februari 2017. Masih lama. ada waktu 2 tahun. Iya. Nanti besok saya lantik. Dilantik lagi besok. Oh. Padahal udah mau selesai. Ya. Ini seminar hasil belum? Oh. Saya bilang Tergantung lagi. Waduh,
bayar terus. Ya. Itu kan 6,5 juta tuh. Pas 2013 itu ada lomba apa itu? Ya. Saya juara 1 dapat hadiah 20 juta. Itu saya Wih. pakai bayar uang kuliah. Aduh. Jadi dilantik. Pas itu pensiun langsung berhenti lagi. Baru mulai lagi. Jadi 1 Februari 2017 saya pensiun. Juni itu saya Terima bukan. selesai. Saya ajukan ujian Ya. keputusan. Ya. Selesai. Jadi akhir bulan 2017 disertasi sudah jalan keliling promotor. Aduh gila. Tidak ada Ini sebenarnya Pak Ecip dengan Pak Anwar, tidak ada yang hadir. nggak. Tidak ada orang-orang Yang hadir cuma publisis. Prof. Radi. Anda juga datang dari Jakarta. Ya. Teman-teman dari KONI, Elon, dan baik teman-teman Musakir. Saya masih pengurus KONI waktu itu. Ya. Rame di... Cuma nggak bisa apa-apa karena hari ketiga pulang puasa. Ya. Dan itu hari deadline Ya. untuk 3 orang calon dokter. Saya hari terakhir, jam terakhir. Ya. Jumat. Sia-sia. Jadi itu yang 2 orang sebelum dibalap sih. Karena Jumat. Iya. Saya habis setengah mati. Habis lohor. Jam-jam kritis lagi orang puasa tiap hari ketiga. Astaga. Itu saya kan minta waktu. Kalau boleh saya beri sedikit ucapan terima kasih. Kan tidak biasa Ya. dia. Kan fakultas itu memang disiapkan. Kalau sastra itu tidak. Itu tidak bisa, hampir tidak bisa saya keluar sesudah habis. Aduh. Tapi untuk bisa selesai. Pak Munir juga nanti selesai. Ya. Jadi mulai jam 1:30 itu sampai jam 4. Padahal kan menguji itu paling lama kan 5 menit. Tapi tidak bisa dikontrol. Jadi 18 Mei 2018. Jadi ada 3 dokter bersamaan satu hari itu. Itu hari deadline itu terakhir. Hari Jumat. Ya hari Jumat. Tahun berapa itu? 2018. Saya pensiun dini 2009. Karena saya pikir istri saya kan umur 56 pensiun. Saya ikut. Saya juga 56 waktu itu. Masih ada jatah 9 tahun. Tapi karena masa kerja sudah 31 tahun saya minta pensiun dini. Apalagi waktu itu disuruh urus sertifikasi apa segala saya tidak Sama tidak ada lagi. kompetensi. Tidak ada. Saya tidak, Sertifikasi. karena setengah mati itu ngurus-ngurusnya saya tidak. Lebih saya. Sekarang malah setengah mati. Kalau dulu kan kita ikut isi saja. Iya. Iya, yang senior kan. Sekarang ribet. Ribet sekali, kasihan. Makanya jadi pas selesai saya dokter itu saya pergi ketemu Prof. Bia kan. Iya. Bilang, Prof, terima kasih banyak Prof, saya sudah selesai. Jadi tidak mengajar. Kan fakultas tidak mengajukan permohonan minta saya mengajar. Kelihatannya fakultas UNAS tidak memerlukan saya, jadi saya mengajar di luar di yang Cokro. Masa begitu? Ya sampai sekarang begitu. Oke, kalau begitu nanti rektor yang bikin surat pengangkatannya dari sini. Istinya kan fakultas. Iya. Jadi tadinya memang saya disuruh mengajukan surat permohonan. Iya. Tapi saya bilang begini, yang perlu itu siapa? Iya. Fakultas atau kalau saya jelas, saya sih enjoy saja. Ya. Banyak pekerjaan. Jadi bertahan kan? Ya. Gengsi. Udah. Jadi status quo aja tidak ada apa-apa. Sekali turun surat rektor dari kaget. Kedua ada teman dari bilang, jadi apa yang terjadi? Dan bisa ditangis karena rektor yang kasih turun SK-nya. Itu menunjukkan bahwa fakultas tidak merasa membutuhkan ini satu orang. Kenapa rektor justru memperhatikan? Ayo jalan itu, pakai IDK kan? Iya.
selesai deh, Indika kan 70 Indika itu. Dia bilang, jadi masih mau lanjut sudah. Ya, kalau fakultas mau lanjut, kalau tidak, saya masih bisa ada pekerjaan lain. Iya. Saya belum punya akhirnya lanjut lagi dosen luar biasa. Iya, Pak Tapi Munir nggak sampai dengan kapan. Nur Hayati sampai sekarang masih dipakai. Apa namanya itu ada kayak anu saja apa itu honorer. Iya. Siapa? Pak Munir dengan Nur Hayati dia dapat masih ngajar mereka karena kan- antropologi kan kurang orang. Ya. Jadi di fakultas saya itu yang dua mata kuliah itu penulisan kreatif dan jurnalisme sastra. Tidak ada anunya, tidak ada dosen yang Iya. punya latar belakang Iya. wartawan toh. Nggak susah juga. Siapa ini penceramah ini jurusan apa dia? Siapa? Oh dasar Iya, dia komunikasi. 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 Oh, tapi dia di FISIP. Fisik. Di sastra tuh. Antropologi pindah ke fisik. Oh sudah. Oh begitu Pak Munir keluar dengan anu berarti pindah di Iya FISIP. pas setelah di Taman Nandan pindah. Iya. Oh setelah ini dari Fisbut toh Iya. kembali lagi ke fakultas. Iya. Antropologi ikut fisik. Lantas Pak Munir dengan Ibu Nur Hayati masih dipakai di antropolog karena tidak tahu siapa di bawahnya. Pak Sulaiman Mamar apa itu. Pak Sulaiman sudah lama, sudah doktor. Sudah lama dia sudah profesor. Iya. Tapi Pak Munir tidak sempat. Juraid sejarah. Iya. Juraid sampai kawin juga tuh. Iya Iya. kan, iya, Sampai itu kan kawin. orang Bima juga. Iya. Istrinya suster, apakah iya? Meninggal anunya. Istrinya kan? Saya sempat. Waktu meninggal istrinya saya sempat. Kami juga siapa nih? Ada Sulaiman, ya, ada Sulaiman namanya. Teknik dia. Oh iya. Iya. Pernah saya tinggal sama saya itu. Hah? Iya. Tinggal? Iya. Iya, kan ada adiknya juga itu. Sulaiman. Iya, itu kan orang. Dia dari UNES juga ini. Iya. Ada anaknya, Jadi- ada rumahnya dia. Oh, Di ada. Antam situ. Pernah ada keluarga teman Sulaiman. saya orang Padang, anaknya mau kawin sama keluarga orang Bima. Jadi dia minta tolong untuk pergi melamar. Anaknya siapa? Karena dia Dokter. datang, dia cari Kak. Iya. Karena dulu waktu pertama dia datang, saya tampung di rumah. Oh, gitu. Tinggal di sini. Itu kan rumah besar itu. Iya. Nah, waktu itu kakaknya Hamdan, Prof. Tipraya, sudah pindah ke veteran itu kan dekat IAIN. Jadi saya tinggal berdua, ada 4 orang. Baru itu satu rumah. Saya panggil sini saja. Iya. Jadi saya sudah lama inisiasi untuk membuat apa dan siapa kru identitas selama 1,5 abad. Iya. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya. Susah juga itu anak-anak diajak untuk nulis. Tapi akhirnya saya ambil beberapa orang, tolong bantu saya untuk kumpul datanya yang ada di kan bundel ini itu agak lengkap. Iya. Saya Ada semua mau yang tahun berapa, ada beberapa nomor. saya yang kedua masih ada. Jadi- ulang tahun kedua identitas. Jadi foto di situ adalah foto paling jadul. Jadi bukan foto zaman sekarang. Jadi Hamid Awaludin, Ya. foto lagi bego-begonya. Oh, pernah dia ikut be tahun berapa ya? Iya, saya Di tidak belakang sempat. setelah kita Iya, ada. tidak ada sih. Dia tidak dapat. Saya juga foto waktu gondrong. Ya. Ada semua jadi foto jadul. Amran itu fotonya kayak orang pakai anu ya. Ini bagus sekali anu. Palingnya unik lah. Jadi jadul sekali itu foto. Kalau nggak salah kita punya foto yang pernah dibuat di identitas waktu anu. Kan ada dapur identitas tuh. Iya. Saya ambil semua di situ foto jadul. Dipasang di situ. Saya ingat dulu itu dengan Kak Ano masih di Ano juga di foto pedoman jadul. di jalan apa itu Elang, jalan Elang. Iya. Di situ kan dicetak. Pak Panji Jadi- Jalan Mabanyuki Iya, Pak Banyuki, di dia setting. anunya pedoman belakang. Iya. Pak Jadi- Ulham juga Pak bukan siapa? Bukan, Pak Hanunua. Iya Pak Hanunua. Hanunua. Siapa? Hanunua. Iya, Hanunua. Jadi waktu pulang dari kalau selesai di diputar
Jadi ke Ano ke utara, dia lewat muka rumahnya Pak Amiruddin, mesti dia kasih singgah Kita harus satu. singgah ke sini Iya, kasih karena- lihat. Siapa tahu mau di-breeder. Ya. Ada Jadi ada dulu juga Tegas itu Pak. Oh iya iya. hari yang sore. Iya Tegas itu sama ingat sekali. Iya. Karena bapakku itu selalu di Ada yang Tegas sore. dia langganan itu. Dia Tegas. kepala RRI bapaknya dulu di sini. Iya. Siapa lagi Pak? Namanya Bapak Kepala RRI? Pak Selamat dulu Pak. Oh, sampai nama Kak? Saya Bambang. Bambang Pak. Oh, Dia pensiunan RRI Palu. saya Bapaknya di dulu. RRI itu pernah bawa Iya, acara Raja 83 sampai 98. Oh iya. Itu malam minggu itu ada gelangga universitaria jadi 83 bapakmu masih ada? Sudah ada. Udah ada. 79. awal. Jadi 83 sampai 98 pas saya ambil S2, saya tidak bisa main ini karena main tugas tuh. Kalau Pak Dahlan Abu Bakar selalu mengisi dulu itu Pak. Itu. Bisa. Oh, Iya. Iya. Oh, ini, oh, ini nih astagfirullah. Mohon maaf Pak. Aduh. Ini lagi. Iya. Gue Oh. Saya ingat itu makanya. Iya. Sudah dia Pak Cio. Sampai sekarang kayaknya saya jadi kalau Aduh, saya mohon maaf. saya dengan teman-teman di RRI itu, hari tadi pagi ada kemarin Iya. diwawancarai mengenai Aduh, buat beliau astagfirullah sana ya, hanya ini nama saja tapi kita tidak boleh. Kan berubah juga. Mohon maaf Pak. Iya. Iya. Untungnya kau tidak cerita jelek. Tidak, bukan maksud saya. Memang saya ingat ini beliau Pak. Iya. Masih ini Bapak ini Pak. Saya ingat sekali. jadi kepala aja yang belakang-belakang kan masih waktu saya menyiar itu masih itu nawir Ya, Mas. itu bagian rekaman saya itu Itu nawir. jadi cek saja sudah Iya, keliling pernah. dia sampai ke Keliling. Medan, Bandung, Iya. Medan, pokoknya saya keliling dia. Ya, kemudian Ternate. Sofrani. Iya, Sofrani sama jalan sama saya itu. Iya. Sama Moju. iya, Kemudian Munir Ramin, iya. Muslim, Mustaqim udah meninggal ya. Sudah meninggal, sudah Iya. meninggal. Ini Munir sama Mustaqim teman tenis meja saya kalau ada Iya. perwanas. Iya, selalu juga pergi. Iya. Bukan olahraga wartawan ini. Iya. Jadi hampir tiap minggu barangkali Iya. saya selalu dihubungin. Kalau ada kasus olahraga, Ada. Oh iya, wartawan. Khusus. Iya. iya. Sampai berapa itu ada selalu Zamannya Ali Dokter. pekan olahraga. Iya. Sama proyeknya Harmo. Namanya Novel Bali. Tapi makin kesini makin tidak populer karena ya, susah juga karena sudah tidak Nggak ada asli biaya. lagi. Iya. Banyak nih wartawan abal-abal, ya pemain tenis meja Iya. provinsi ditarik masuk, wartawan kan jadi sih. Iya. Gimana caranya ini? Kan rencananya saya mau ke Hmm. rumahnya istrinya Pak Mustami. Oh iya. Kakaknya kakaknya Maladi. Maladi. Iya. Itu kan di Maladi situ. Ya? Malah diambil. Oh. Maladi Amin itu. Maladi kan pernah juga Iya, ke Jakarta. Iya, Iya. keliling juga dia sampai di Ternate, Iya, itu kan. Mataram. Itu kan kelompok anak-anak matuang Oh, insan di sini semua. sempat di sini juga dia. Hmm. Pensiun di sini dia malah. Iya, kita kan satu kelompok IPLH. Iya. Jadi saya sama teman-teman di RRI itu, kalau saya kemana waktu saya ke Miangas itu, Iya. pelayaran dari itu menuju Tahuna itu kan di tengah laut pas Iya. Gunung Karangetan kan. Iya. Woi, saya keliling radio di sini. Jadi Malah di mulai dari RRI. Malah di sempat di Tahuna juga pada waktu Iya. Jakarta Tahuna. Awalnya di Tahuna dia. Pas saya di Miangas itu setengah jam panas telinga. Tapi dia hubungi ulang. Iya. Jadi setengah jam di atas gunung itu, Gunung Keramat namanya. Jadi sebelah. Saya kasih tahu teman-teman di sini silakan wawancara, ada ketua adat, ada komandan pantas tuh, Iya. pasukan pengamanan perbatasan, silakan wawancara, saya ngantar aja. Woi, itu eksklusif kali dari ujung dunia. Iya. Iya. Perbatasan kan? Iya perbatasan. Iya. Pas saya pergi lagi Batu Pon di perbatasan PNJ kok, saya kontak lagi teman-teman, saya ada di sini sekarang. Terserah mau tunggu ini. Oh. Jadi eksklusif semua Iya. Pernah dulu ke Ano suruh saya ikut anunya KRI Brujulasa penelitian kan. Iya. Pergi di Pulau Langkai, pulaunya paling jauh di pulau yang jauh di luar ini. Tapi masuk Makassar, Iya. Pulau Langkai namanya. Oh iya di Ya. Permen kan, Iya. Kepulauan Permonde. Iya.
Oh, sorry. Apa kapal tuh peneliti berujulas apa namanya? Nggak tahu masih ada kayak kapal itu. Ada kapal Sama kapal kapal. perikanannya udah, tapi katanya sudah kan. Ya. Biaya anunya juga Ya. mahal. Tapi tunggu dulu berapa anaknya dahlan? Cuma dua, Oh, karena dua laki-laki, perempuan. laki perempuan. Saya juga dua laki-laki dua-duanya. Ibu kan orang rumah sakit. Oh ya, saya juga orang Pas- BKKBN. Pas saya kawin tuh lagi gila-gilanya di KB kan. Iya. Pendenya 2 anak cukup selesai. Oh iya. Nggak ada urusan. Dua anak cukup ya. Nanti belakang ini baru menyesal juga. Tidak juga tambah. bisa. Saya dua-duanya laki-laki. Cucu 6. Oh ya, Sama alhamdulillah. juga. Mau dua mau berapa? Nanti kembali modal juga lah. Ya, Itu berdua juga. cuma berdua juga Satu, nanti tua. yang cewek tinggal di rumah karena Tapi kan suaminya polisi. rame itu kalau masalah Idul Fitri itu kan kumpul Ya, semua kalau itu. itu, tapi kalau sudah itu sepi lagi. Sepi lagi. Tinggal Ya, berdua ya. lagi. Itu baru-baru kan saya punya bapak datang operasi mata di sini orbital. Ya, Terus ade yang antar itu pulang duluan. ya. Jadi saya bilang sama bapak, saya bilang panggil Abu kan, Haji, sudah Haji, Abu, nanti cucu-cucu tak antar pulang rame-rame kita, tidak usah tinggal pergi di sini. Jadi 13 orang ini antar, tidak ada yang tinggal, antar pulang. Untung juga pas di kapal ada teman nakoda mantan maling satunya Tilong Kabila kan, Ya. dia lagi jetliner di Kendari, Pak Subair dekat rumah. Saya bilang, Kep, saya lagi menuju Bima ini antar orang tua lagi habis operasi mata. Jadi dia telepon itu, Tilong Kabila. kaptennya Wali. Binaya. Ya. Dia bilang, itu ada saya punya keluarga itu tolong dicari namanya ini. Jadi saya terdengar, saya dengar pengumuman nama saya disebut, tapi saya lagi tidur, saya bangun. Tidak ada datang ke informasi, di Koraka semua pergi cari itu bapak. Saya langsung naik, jadi telepon sama Kapten Subair, Pak Haji, itu saya sudah kasih tahu kaptennya, Binaya, dicari itu. Oh iya siap. Saya naik, ketemu itu kapten. Wah, Pak Haji dari tadi ini, iya maaf Kep, saya kebetulan lagi tidur. Jadi pas ada yang panggilan terakhir saya terbangun. Oh iya, udah dikasih kamar lagi. Satu keluarga semua. Iya, jadi anak-anak gantian di situ kan Ya. 4 orang. Terus jadi bapak tidur situ didampingi buyutnya semua Iya, kan. Di situ gantian. Pas pulang ke sini lagi begitu lagi. Ya. Itu Kapten Subar telepon lagi itu Tilo. Itu ada saya punya keluarga itu tolong dikasih lagi. Aduh. Ini mau pulang ini kan ada teman profesor mau dituliskan bukunya. Siapa itu? Prof. Abdullah Talib. Dia Suludi. Iya. Oh iya. Tadi malam saya udah wawancarai gurunya SMP lewat telepon. Wah, lucu juga ini. Memang itu gurunya bilang itu profesor itu lucu sejak SMA, SD, SMP. Biar gurunya dibikin tertawa. Sama Pak, sampai sekarang juga masih lucu-lucu. Orang apa? Orang Bima, Orang Bima. tapi dia menjadi orang pertama yang profesor di itu, jadi Bima. ya, Suludin. jadi Sanggar itu termasuk salah satu desa yang paling parah dulu waktu letusan Gunung Tambora. Sudah tenggelam di situ. Iya. Minggu lalu saya ke ini Tanah Beru. Ya. Saya dapat informasi bahwa ada sejumlah orang yang mengungsi dari sana. Kita pergi lacak siapa ini bisa dapat. Ada satu itu yang wafat pas bersamaan yang letusan Gunung Tambora 18-15. Oh iya. Namanya Dundrung dan Iradat Karang Opu. Wafat 18-15. Oh ini salah satu korban yang terkena radiasi itu kan lahar ini. Iya. Kan banyak yang meninggal akibat pasca ledakan. Dan mereka sekitar 40 orang lari ke sini bawa. Nah, kebetulan
nggak tahu anak dia punya bapak dari ibu itu yang saya wawancarai. Itu rombongan dari sana itu kakeknya. Oh, iya. Kakeknya. Betul. Jadi saya masih dapat wawancara itu jadi turunan keberapa saya kakek turunan ke-6. Hebatnya karena dia masih dapat dengar diceritakan sama kakeknya. Kita bilang saya cari di Google tidak ada. Memang tidak pernah terungkap. Jadi ada itu yang dibawa ke sini selama. Jadi tahun berapa tinggal di Antang? 84. Itu waktu masih masih tanah. Jadi saya kan rata-rata pulang dari pedoman itu jam 12 malam ke atas. Iya. Selalu bawa HP. Iya. Bukan HP, HT. Iya. Any talkie. Iya, iya. Jadi kalau jalan mah saya pasang antenanya di atas mobil. Hidup. Jadi saya mulai Kontak, ya. Ya, teman-teman, saya pakai Pera pedoman rakyat 01. Pera 01 mau meluncur. Mulai teman-teman kumpul itu. Kan daerah sepi. Iya. Iya, bahaya. Iya. Jadi teman-teman bertanya, posisi kubur. Kubur yang mana ini? Kuburan Cina, kantor gubernur. Iya. Masuk lagi. Posisi kubur yang mana? Panaikan. Masuk lagi PLTU. kubur. Iya, Kubur yang mana ini? Kuburan Cina Antan. Iya. Oh, iya. Iya, tahu iya. Masuk lagi kubur yang mana? Kuburan Kristen, kan dekat nih. Iya. Iya, iya. Kan ada 5 kubur yang dilalui. Iya. Dan itu sunyi. Sepi ya memang. Tahun-tahun ini. Iya. 80 jadi 5 jadi. Jadi Wah, itu masih sepi. Oh, Bapak di sana, Pak? iya 84. Orang bilang kan. Jadi rumah yang Iya. baru ada rumah Antang itu yang kelompok rumah di situ Antang yang tua. Ya. Sebelah sananya itu kosong. Rumahnya Ada perumnas. rumahnya untung di Unhas, dikontrak anak-anak mahasiswa katanya, dibikin kafe. Kan saya selalu sama istrinya untuk Hamsina. Haji Panca. Haji Panca. Saudara. Tahun 95 saya ke situ. Pas balik meninggal saya di sana. Jadi rumah saya itu jatah pegawai. Oh, iya. Terjepit di tengahnya muka belakang ketemu pantat. Iya. Jadi rumah koper. Satu baris itu 12 rumah. Jadi satu blok itu 24. Iya. Saya beratap pas di tengah-tengah nggak bisa goyang. Blok gate 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi waktu saya beralih, tinggal saya satu blok itu yang masih. Karena yang lain sudah pensiun, anaknya semua yang tinggal. Di kompleks rumah saya itu dari 45 dosen yang tinggal situ, tinggal 9 orang yang masih hidup di kompleks itu. Di saya itu yang masih ada, Sofian meninggal, kemudian supirnya Prof. Amir, Pak Samsudin Tarang, masih hidup. Siapa namanya? Samsudin Tarang, Oh, Tara. Iya. Saya kira Samsud Bintang. iya. Itu masih hidup. Kemudian Pak Saimun, yang sana-sananya ini juga semua tinggal, dengan di ujung saat. Yang depan itu masih ada, punya Besam masih hidup. Satu, ya masih tinggal 4 barangkali. Iya. Saya Pak Munir masih hidup. Ada namanya Arifudin Bidin, orang fisip, tinggal Pak Munir orang fisip. Ada juga dari ekonomi itu, Pak Arifudin Baliana siapa? Bidin. Ya? Ibu Baliana dari ekonomi. Ekonomi Unas. Tidak tinggal di situ kan. Mungkin di Tondo. Kalau di Ada kompleks perumahan di Tondong. oh banyak. Sekarang sudah hijau di situ dulu. Oh, iya. Tondo di Tondo. Iya. Iya. Itu waktu saya datang itu masih Gersa. masih Bagus. Sudah bagus. Kaktus, daerah kaktus. Kandis itu bagus. Itu waktu 85 habis eksekusi Lakacang tuh. Iya. Saya kan ambil Trans Sulawesi naik mobil. Iya. Dari siapa waktu itu? Iya.
Dura atau siapa? Iya. Jadi ada dua cewek. Cewek itu satu Tendri Palalo Ya. yang pernah menjabat di perpustakaan, dengan Umi Cende, wartawan wanita Indonesia. Iya. Itu dua itu. Di antara dua itu yang puasa selama cuma saya dan Waspada Santi. Oh. Yang lainnya Iya, di mana? Masih di Umi, kompleks Umi kan dia? Iya. Waspada, masih situ. cuma dua orang yang anu. Masih sehat beliau. Masih sehat. Dia di ini MUI. Kan istrinya dosen ya, Iya, dosen Umi. MUI. Waspada Santi. Jadi 5 etape itu. Makale, Mangkutana, Palu, Gorontalo, Manado. Oh ya. 3 kali pecah ban. Oh jadi kembali ke sini tinggal di? Iya, sudah 5 tahun.